Kali ini kita akan membahas in-ear monitor yang unik, yaitu Audio Heekily. Mungkin terdengar asing di telinga kalian, tapi kita akan kupas lebih dalam. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Niti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, atau follow juga Instagram kita di Sounding Niti agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Jangan lupa juga cek tier list kita di kolom deskripsi di bawah ya. Audio Heekily sendiri merupakan penerus dari audio Lokahi yang pernah dirilis sebelumnya. Audio Heekily sendiri menggunakan config yang cukup gila, yaitu menggunakan 1 dynamic driver dan 7 balance armatur. Di mana Audio Heekily sendiri adalah in-ear monitor yang handcrafted atau dibuat oleh tangan, jadi tidak menggunakan mesin pabrikan sama sekali, yang hanya diproduksi 2 unit per harinya saja. Untuk harga sendiri, Audio Heekily dipasarkan di 3,9 jutaan. Kalian bisa cek juga di link di kolom deskripsi di bawah ya. Kita mau thanks berat juga untuk Om Lucky yang telah meminjamkan in-ear monitor ini untuk dapat kita review. Dan kalian juga bisa cek Neptune Audio untuk ngecek, untuk melihat-lihat juga mungkin review dari Om Lucky ataupun juga VR yang dikumpulkan oleh Om Lucky. Selanjutnya kita bahas packaging dari Audio Heekily ini. Oke, untuk packaging dari Audio Heekily ini bare bone banget. Dia hanya memberikan case seperti ini, case kulit berwarna coklat seperti ini. Oke, resletingnya seperti ini. Cukup besar sebenarnya, tapi ini nggak lengkap ya. Jadi kita hanya dikirimi paket yang tidak lengkap sebenarnya, tapi ya memang packagingnya nggak ada boxnya sama sekali. Dia hanya memberikan in-ear monitor, lalu kabelnya, beberapa pasang air tips, dan juga brush. Hanya itu aja setahu saya. Saya mungkin agak sedikit membingungkan packaging seperti ini, tapi ya mengingat mereka bukan pabrikan dan hanya handmade, jadi packaging seperti ini mungkin menjadi solusi cepat untuk mereka bisa berfokus pada produksinya. Packaging dari Audio Heekily ini memang nggak ada packaging boxnya sama sekali, dia hanya menggunakan case seperti ini dan bare bone banget, dan kami berikan skor C untuk packagingnya. Karena memang tidak ada sensasi unboxingnya, walaupun secara packagingnya cukup esensial. Selanjutnya kita bahas build quality dari Audio Heekily ini. Audio Heekily ini memiliki bahan resin abu-abu berwarna hitam yang medical grade dengan satu fan hole di bagian depan faceplate-nya seperti ini. Untuk nozzle-nya sendiri kita lihat di sini memiliki nozzle yang cukup panjang, tidak ada lips-nya sama sekali dan berbahan metal seperti ini. Dan ada bore-nya, yaitu triple bore seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ada bolongan-bolongannya seperti custom in-ear monitor. Jadi bukan seperti in-ear monitor pada umumnya yang memiliki mesh. Dia tidak ada mesh, jadi ada bore-nya. Nah, untuk faceplate-nya sendiri cukup unik. Dia memiliki faceplate yang berbeda-beda antara Heekily yang satu dengan yang lain, di mana motifnya ini seperti batu akik berwarna hitam dengan garis-garis abu-abu yang terkesan garang. Untuk kabelnya sendiri menggunakan kabel detachable MMCX, standard pin, serta kabelnya 4-core OCC Cooper cable. Jadi kalian bisa lihat di sini tidak ada air hook ya di sini ya. Jadi kita bisa lihat kabelnya agak sedikit tipis dan sedikit kaku. Lalu kalau kita lihat ke bagian bawah sendiri, di sini memang tidak ada chin slider, hanya ada splitter berbahan plastik transparan seperti ini. Bawahnya sendiri seperti ini. Braided twisted. Lalu untuk jacknya sendiri 3,5 mm seperti jack OYD. Straight plug gold plated. Untuk build quality-nya kami berikan skor B. Ini untuk kelas handcrafted ini sudah sangat oke banget, presisi, cukup halus, dan menurut saya cukup ganteng lah. Walaupun kita bilang memang kalau dibandingkan dengan pabrikan masih lebih presisi dibandingkan handcrafted. Untuk fitting dari Audio Heekily ini, dia memiliki housing yang memang cukup gendut dan pemakaiannya adalah over ear seperti ini. Dia memiliki fitting yang kita bilang regular to deep fit, di mana in-ear monitor ini memiliki grip, kenyamanan, serta ergonomis yang sangat baik. Jadi kita goyang-goyang seperti ini pun tidak terkesan loose sama sekali. Kita makan juga rasanya tidak loose, tapi jangan kalian bawa olahraga ya. Karena in-ear monitor memang tidak terlalu cocok untuk olahraga. Fitting dari Audio Heekily ini surprisingly sangat menarik menurut saya, walaupun dia menggunakan 8 driver dan ada satu dynamic drivernya.
Tapi fittingnya ini menurut saya masih sangat-sangat baik. Tidak segendut Blessing, tidak segendut ini monitor pada umumnya. Yang menggunakan mungkin hanya 5 driver, ini menggunakan 8 driver. Kalau mau di nitpicking mungkin ini nggak ada air hooknya, jadi kadang-kadang sedikit keluar-keluar gini untuk kabelnya. Tapi overall ini sudah sangat baik banget ergonomisnya dari in-ear monitor satu ini. Fittingnya sangat kedap, nyaman, dan juga menurut saya untuk kuping saya sih sudah sangat-sangat perfect sih untuk 8 driver ya. Dan kami berikan skor B+ untuk fitting. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. In-ear monitor satu ini menurut saya arah suaranya adalah mild V-shape dan tidak berat untuk di-drive menggunakan smartphone sekalipun. Untuk bassnya sendiri, tipe bass yang nampol dan gesit cocok banget untuk kalian yang mau mendengarkan lagu-lagu yang cepet temponya, seperti lagu metal ataupun rock. Punch-nya pun cukup memuaskan dengan impact yang terasa. Selain itu, teksturnya dari dynamic drivernya juga masih ter-highlight dengan cukup kental. Walaupun kalau kita bilang mau nitpicking ya, bassnya ini menurut saya cukup oke. Kalau kita mau nitpicking sedikit, sub bassnya ini agak sedikit kurang terasa. Dan ini memberikan kesan yang sedikit unik di in-ear monitor satu ini. Untuk bagian midnya ini posisinya agak sedikit mundur jika dibandingkan bass ataupun treble-nya dan bukan tipe mid yang las ataupun smooth. Untuk mid vokalnya ini menurut saya agak sedikit kurang transparan, kurang lepas aja, agak ketahan gitu. Dan artikulasinya cukup baik. Sedangkan female vokalnya berbeda hal dengan male vokalnya, dia memiliki arah suara yang lebih maju untuk female vokalnya dengan suara yang lebih lepas, dengan clarity juga yang lebih baik. Dan in-ear monitor ini cukup aman dari shouting. Untuk instrumennya pun sangat lively, gitar, piano semuanya lively banget, lifelike juga, dan memiliki kesan yang lebih maju dibandingkan vokalnya. Untuk treble-nya ini tergolong pas dengan cering yang masih dapat banget dan ada sedikit kasar-kasarnya. Ini yang menarik dari in-ear monitor satu ini untuk bagian treble-nya. Ekstensi dan detailnya pun menurut saya sangat oke banget dan juga terkesan cukup airy. Cocok banget untuk kalian yang mencari treble yang rock-rockan metal, in-ear monitor ini mantep sih. Secara keseluruhan tonalitas dari Heikili ini kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori in-ear monitor yang tonalnya cukup segmented dan unik menurut saya. Sayangnya male vokalnya agak sedikit off bagi saya. Selain kita bahas teknikalitas, presentasi dari in-ear monitor satu ini kita bilang lively dan juga unik. Untuk timbernya sendiri menurut saya timbernya dari kedua jenis drivernya cukup oke, walaupun agak terkesan sedikit aneh untuk pertama kali mendengarkannya, terutama bagian bassnya ya. Agak sedikit aneh aja. Mungkin kalau kalian yang tidak terbiasa agak sedikit aneh aja, tapi lama-kelamaan enak kok bassnya. Soundstage-nya ini mungkin salah satu kekurangan yang terberat dari Heikili ini, dia tidak memiliki suara yang lebar banget, soundstage yang lebar maksudnya, ataupun ada kesan depth-nya dan agak sedikit pendek juga. Untuk detailnya ini sangat baik menurut saya, dia memiliki detail yang terbantu banget dari bagian treble-nya juga, ekstensinya pun sangat baik. Untuk clarity-nya sangat-sangat baik menurut saya, walaupun agak sedikit off di bagian male vokalnya. Separasi imaging dan positioning, separasi ini menurut saya cukup oke, dibagi-bagi dengan baik, dipisah-pisahkan dengan baik, tidak lengket-lengket oleh 8 drivernya. Imagingnya agak sedikit kurang air antara layering-layeringnya, jadi kurang terasa layeringnya. Lalu kalau untuk positioningnya cukup oke, walaupun terkesan 2D aja. Dan secara umum kami berikan skor B- untuk teknikalitasnya. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons yang pertama yaitu suaranya ini segmented, jadi tidak untuk kalian yang mencari in-ear monitor yang all-rounder. Cons yang kedua yaitu packagingnya ini barebone banget. Kalau kalian mencari sensasi unboxing yang wow, in-ear monitor satu ini tentu saja harus kalian pikirkan kembali. Dan cons yang ketiga yaitu male vokalnya. Kalau untuk playlist saya pribadi, saya cukup banyak male vokalnya, jadi agak sedikit off aja dengan playlist saya. Untuk pro-nya, in-ear monitor satu ini merupakan in-ear monitor yang unik. Apalagi kalau kalian mencari suara yang metal, yang headbangan, yang rock, in-ear monitor ini cadas banget. Untuk value for money dari audio Heikili ini kami berikan skor B- dan masuk pada kategori fair value. Ini agak segmented suaranya, jadi tidak untuk semua orang. Oke, kita akan membandingkan in-ear monitor yaitu audio Heikili dibandingkan dengan FD5 dari Vio. Untuk build sendiri Vio jelas clear win di sini dengan bahan metal yang terasa kokoh dibandingkan dengan Heikili yang menggunakan bahan yang resin yang memang sedikit lebih rentan jika dibandingkan bahan metal. Dari segi fitting sendiri menurut saya jelas lebih snug dan menurut saya lebih cocok di Heikili untuk saya pribadi. Di FD5 ini terkesan lebih lega aja untuk fittingnya dan gripnya tidak sebaik dari Heikili ini.
Untuk suara sendiri, kedua in-ear monitor ini sama-sama V-shape, namun lebih ekstrim V-shape-nya di FD5 ini dibandingkan Hekili. Bassnya sendiri di FD5 ini lebih less fokus dengan kesan bass yang lebih megah dan juga tebal, sedangkan di Hekili ini bassnya lebih meaty dan cepat, walaupun sedikit muddy. Untuk mid-nya sendiri jelas lebih forward di Hekili dibandingkan Vio FD5. Male vokalnya di Hekili terkesan ketahan, sedangkan di FD5 yang terkesan lebih tipis. Untuk female vokalnya kita bilang sedikit lebih maju di FD5 dan terkesan lebih bright, sedangkan di Hekili ini terkesan lebih kontrol dan transparan. Untuk treble-nya sendiri di FD5 yang terkesan lebih cering, sedikit lebih tipis, serta natural, sedangkan di Hekili ini lebih ada kesan ketahannya tapi memberikan kasar-kasar, suara yang agak lebih kasar-kasar dibandingkan FD5. Soundstage-nya sendiri kita bilang jelas, FD5 ini lebih luas, lalu timbre-nya sendiri balik ke selera sih. Lebih lepas di FD5 dan lebih unik di Hekili menurut saya. Clarity-nya menang di FD5, sedangkan di Hekili ini menang di detail. Kesimpulan, Hekili ini memang bukan in-ear monitor yang sempurna, tapi in-ear monitor yang segmented dan juga unik. Kalau kalian ada pertanyaan seputar in-ear monitor saat ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Jangan lupa juga cek tier list kita di mana audio Hekili ini berada.